01131 Baiklah, saya adalah mahasiswa keperawatan Universitas Andalas, Pratikum Keperawatan Anak dari kelompok E. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara perhitungan Ballard score. Seperti yang kita ketahui, perhitungan Ballard score ini memiliki dua tipe, yaitu neuromuscular maturity dan physical maturity. Baiklah, kita mulai saja videonya. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan neuromuscular maturity. Pemeriksaan pertama yang akan dilakukan adalah pemeriksaan postur. Untuk pemeriksaan postur, pada postur bayi atau sikap tubuh kita kaji pada saat bayi diam atau tidur terlentang. Hal yang dikaji adalah derajat fleksi lengan dengan tungkai, tonus otot, dan derajat fleksi meningkat sesuai dengan maturitas. Bayi dengan fleksi yang penuh pada otot lengan dan tungkai kita beri skornya 4. Yang kedua adalah pemeriksaan square window atau pemeriksaan jendela pergelangan tangan. Untuk menilai square window dapat dilakukan dengan cara memberikan tekanan lembut pada punggung telapak tangan dengan menggunakan telunjuk dan jari tengah tanpa melakukan rotasi. Nah, dari tahanan tersebut akan membentuk sudut fleksi yang dapat diukur antara dasar ibu jari dan lengan bawah, di mana fleksi penuh antara ibu jari dan lengan bawah kita beri skornya 4. Selanjutnya, pada pemeriksaan yang ketiga yaitu arm recoil atau gerakan lengan membalik. Cara pemeriksaannya adalah dengan memfleksikan secara penuh kedua lengan bawah terhadap lengan atas. Kita tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tarik tangan agar ekstensi penuh dan lepaskan lengan dengan cepat. Hal yang dinilai adalah kecepatan dan intensitas recoil ke posisi fleksi, di mana jika ke posisi fleksi penuh kita beri nilainya 4. Selanjutnya, pemeriksaan yang keempat adalah popliteal angle atau sudut poplitea. Pemeriksaan ini dilakukan dengan posisi bayi tidur terlentang tanpa menggunakan popok. Caranya adalah kita fleksikan tungkai bawah ke paha, kemudian fleksikan paha ke perut. Pada saat ibu jari dan telunjuk menahan lutut, ekstensikan tungkai bawah dengan telunjuk dengan menggunakan tangan yang lain. Kita perhatikan sudut di belakang lutut sudut popliteal. Jika sudut yang terbentuk kurang dari 90 derajat, kita beri skornya 5. Pemeriksaan yang kelima yaitu pemeriksaan Scruff sign atau tanda selendang, yaitu untuk memeriksa fleksi pasif pada tonus bahu. Cara kita tahan kepala bayi ke garis tengah dengan satu tangan, dan sedangkan tangan yang lainnya kita tarik lengan bayi melintasi leher sejauh mungkin melewati bahu yang berlawanan. Lalu kita catat lokasi siku terhadap garis tengah torak. Apabila siku tidak mencapai garis tengah torak, kita beri nilainya 4. Selanjutnya yang keenam yaitu pemeriksaan heel to ear atau pemeriksaan lutut ke telinga, yaitu untuk mengukur fleksi pasif tonus panggul dengan cara memeriksa fleksi pasif atau resistensi otot fleksi pinggul posterior dengan cara pegang kaki bayi ke satu tangan dan gerakkan ke arah kepala sedekat mungkin tanpa melakukan paksaan, dilakukan pelan-pelan. Lalu kita pertahankan panggul mendatar pada permukaan tempat pemeriksaan. Jika jarak kaki ke kepala jauh, maka kita beri skornya 4. Pada pemeriksaan neuromuscular maturity sudah selesai, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan physical maturity. Jika bayi semakin matur, maka kulitnya itu pecah-pecah dan keriput, dan kulit menjadi lebih halus, menebal, dan menghasilkan femix yang akan menghilang pada akhir kehamilan. Selanjutnya kita ke pemeriksaan lanugo, yaitu rambut-rambut halus yang menutupi tubuh fetus. Jika semakin matur bayi, maka lanugo akan sebagian besar botak.
Selanjutnya, yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan plantar surface, yaitu garis telapak kaki. Dengan cara mengukur telapak kaki mulai dari ujung jari sampai tumit sehingga dapat membantu menentukan usia gestasinya. Jika bayi semakin matur, maka garis halus pada seluruh permukaan kaki, maka kita beri skornya 4. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan payudara, yaitu dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk, payudara dipalpasi untuk menentukan ukurannya dalam milimeter. Jika bayi semakin matur, areola penuh, tonjolan 5-10 mm. Kita ke pemeriksaan mata dan telinga. Pemeriksaan yang dilakukan mencangkup ketebalan kartilago dan kecepatan kembalinya recoil daun telinga. Ketika daun telinga dilipat ke arah wajah dan dilepaskan ke posisinya semula. Pada pemeriksaan mata, kita lebih berfokus pada kemampuan kelopak mata untuk membuka atau kondisi kelopak matanya. Pemeriksaan ini kita lakukan dengan cara memisahkan kelopak mata atas dan bawah dengan menggunakan jari telunjuk. Jika kartilago tebal, telinga kaku, maka kita beri skornya 4. Selanjutnya, pemeriksaan genital. Karena bayinya perempuan, kita lakukan pemeriksaan genital. Jika bayi semakin matur, labia mayor menutupi klitoris dan labia minor. Kita beri skornya 4. Baik, itulah cara perhitungan Baller Score menggunakan tipe neuromuscular maturity dan physical maturity. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.